Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma alimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Mu'minun yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan kuliah subuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan barokah ilmu yang bermanfaat dan memberikan keistiqomahan pada kita. Bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Sebelum saya melanjutkan pembahasan hadis-hadis Nabi, ingin saya sampaikan bahwasanya ketika kita itu mempelajari hadis-hadis Nabi, tujuannya bukan sekedar kita itu mengetahui, akan tetapi lebih dari itu, yaitu bagaimana kita itu berusaha apa yang kita tahu dari hadis-hadis Nabi itu menjadi pedoman hidup, menjadi konsep yang mana kita itu bisa menjadikannya sebagai acuan di dalam pola hidup, pola berpikir, dan juga muamalah. Jadi poinnya bukan hanya sekedar tahu, tapi lebih dari itu bagaimana hadis-hadis Nabi ini sebagai pedoman hidup, konsep di dalam ajuan kita berpola pikir, dan bagaimana kita itu berusaha mengamalkan apa yang kita tahu. Ini intinya demikian. Jadi bukan hanya sekedar tahu. Nah, kemudian Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam hadis-hadis Riyadhus Shalihin itu dinukil oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, itu kaitannya dengan masalah adab kita, akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada manusia, dan akhlak kita kepada sesama manusia. Nah, maka kita ketika mendengarkan satu hadis
atau kedua hadis, maka kita itu dituntut untuk berusaha mengamalkannya. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan hadis, masih kita membahas bab keutamaan sujud terhadap dunia. Hadis yang ke-464. Naqalal muallifu rahimallahu ta'ala wa an Jabirin radhiyallahu anhu, dan dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bisuqi, melewati sebuah pasar, wannasu kanafataihi, dan manusia itu berada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Famarra bijadhi asyakka mayyitin, kemudian Nabi melewati seekor anak kambing jantan asak kamujitin, yang telinganya kecil. Dalam riwayat lain yang telinganya terputus, mayitin dalam keadaan mati. Fatana walahu, kemudian Nabi Muhammad mengambilnya. Fa'akhadha bi'udhunihi, dan memegang telinganya. Summa qala, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyukum yuhibbu ayyakuna hadza lahu bidirham. Kemudian Nabi mengatakan, siapa di antara kalian ingin membeli bangkai anak kambing jantan ini dengan harga 1 dirham? Faqalu, kemudian para sahabat mengatakan, ma nuhibbu annahu lana bi syai'in wa ma nasna'u bihi. Kata para sahabat, kami tidak mau membeli dengan harga seberapapun. Wa ma nasna'u bihi, apa yang kami perbuat dengan bangkai anak kambing itu. Summa qala, kemudian Nabi bersabda, atuhibbuna annahu lakum, kalau sekiranya saya berikan bangkai anak kambing ini, apakah kalian menyukainya? Qalu, mereka para sahabat menjawab, wallahi law kana hayyan kana aiban, demi Allah, sekiranya dia hidup pun, maka itu menjadi aib. Innahu asad, sesungguhnya anak kambing jantan ini telinganya kecil. Dalam riwayat lain itu telinganya terputus. Fa kaifa huwa bimayyit, fa kaifa huwa mayyit. Nah, sekarang dalam keadaan sudah jadi bangkai. Faqala, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa wallahi lad dunya ahwanu 'ala Allahi min hadza alaikum.
Kata Nabi Muhammad, demi Allah, dunia itu lebih hina di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada anak kambing ini yang menjadi bangkai. Rawahu Muslimun, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, hadis dari Jabir. Sahabat Jabir ini menceritakan suatu ketika Nabi itu melewati sebuah pasar. Ketika melewati sebuah pasar, di pasar itu ada anak kambing cempek, ya, cempek. Yang mana cempek itu telinganya itu kecil. Dalam riwayat lain itu telinganya terputus. Kalau kambing itu kan telinganya apa? Lebar. Ini telinganya apa? Kecil atau terputus. Sudah mati jadi bangkai, kemudian telinganya kecil atau terputus. Cempek lagi. Nah, kemudian bangkai cempek itu, anak kambing itu dibawa oleh Nabi. Nabi itu memegang telinganya, dipegang oleh Nabi. Nah, kemudian ketika dipegang oleh Nabi, diangkat oleh Nabi. Nah, ketika diangkat oleh Nabi, Nabi mengatakan, coba di antara kalian siapa yang mau beli ini dengan seharga satu dirham. Ya, coba siapa yang mau beli cempek ini seharga satu dirham. Para sahabat itu bingung. Loh, cempek yang sudah apa? Jadi bangkai, kemudian telinganya terputus atau kecil, Nabi menawarkan, coba siapa yang mau beli cempek ini seharga satu dirham. Nah, kemudian para sahabat menjawab, wahai Nabi, kami ini tidak mau membeli cempek ini yang sudah mati dengan seharga apapun. Saya tidak mau, kami tidak mau. Kemudian Nabi Muhammad SAW pun mengatakan, nah, kalau tidak mau dibeli, coba saya berikan, siapa yang mau bangkai cempek ini, siapa yang mau? Kemudian para sahabat menjawab, wahai Nabi, ini sudah mati. Sekiranya masih hidup pun kami ini tidak mau menerima. Kenapa? Karena kambing ini kalau hidup itu pun jadi aib, tidak laku dijual. Kenapa? Karena telinganya apa? Terputus atau telinganya kecil. Kalau hidup pun jadi aib, itu nggak laku dijual. Apalagi sekarang sudah mati. Apa yang buat apa? Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW itu mengatakan, wallahi, demi Allah, dunia itu lebih hina di sisi Allah dari apa? Dari seekor anak kambing yang jantan yang sudah jadi bangkai. Itu lebih hina di sisi Allah. Nah, Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW itu mengingatkan bahwasanya dunia itu adalah hina di sisi Allah.
maka siapa yang mengejarnya, siapa yang mengejarnya terus menerus sampai lalai dari Allah, mengejar dunia siang dan malam sampai lalai ibadah, maka itulah yang akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi ingin menjelaskan dunia itu hina. Barang siapa yang mengejarnya terus menerus sampai lalai kepada Allah, sampai lupa ibadah kepada Allah, maka akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala itu mengatakan, faya'lamul aqilu anna muradal haqqi bihadat taqdiri wat tanfiri minad dunya. Maka seharusnya seorang yang berakal itu mengetahui apa yang Allah maksudkan di dalam perumpamaan tentang dunia. Setiap kali Allah itu mengumpamakan dunia, pasti Allah itu mengumpamakan dengan sesuatu yang menjadikan manusia itu lalai. Artinya apa? Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menjelaskan bahwasanya dunia itu diambil secukupnya untuk berkhidmat kepada Allah. Selebihnya itu hanya akan menjadikan orang itu tersibuk. Itu menurut Ibnu Jauzi rahimahullah. Nah, kemudian Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, di dalam hadis ini juga ada masalah yang berkaitan dengan hukum fikih, yaitu tentang bangkai itu kan najis. Bangkai itu najis. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memegang anak kambing yang sudah jadi bangkai, maka berarti Nabi itu memegang apa? Najis. Tidak dijelaskan di sini Nabi itu memegang dengan apa? Ya, memegang dengan adanya penghalang. Tapi berarti memegang langsung. Nah, maka dijelaskan oleh para ulama tentang masalah bangkai. Maka ketika seseorang memegang bangkai, salah satunya misalnya tangan seseorang itu basah atau bangkainya itu basah, maka ini tangan menjadi najis. Tapi kalau tangan yang memegang itu kering, bangkainya juga kering, maka tidak ada najis di situ. Artinya tidak tertempelnya najis ke dalam tangan yang memegang. Nah, makanya kenapa Nabi itu memegang, maka dijelaskan oleh para ulama, apabila salah satunya basah itu jadi najis. Tapi kalau memang masing-masing tangan yang memegang dan juga misalnya
bangkainya basah atau tangannya yang basah maka itu najis. Ada juga yang menjelaskan bahwasanya bulu, rambut, ya, rambut dari bangkai, bulu dari bangkai itu apa tidak najis. Ini termasuk di dalam mazhab Hambali demikian. Ya, jadi karena bulu itu la tahullu bihil hayat, tidak ada kehidupan. Ya kalau bulunya itu dicukur, ya hewannya jadi mati enggak? Ya jadi mati. Nah maka sebagian mazhab itu mengatakan bulu bangkai ataupun rambut bangkai maka itu tidaklah najis. Itu dijelaskan di dalam mazhab Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Akan tetapi di dalam mazhab Imam Syafi'i itu semuanya najis. Makanya kalau yang memegang itu tangannya basah ataupun bangkainya basah maka itu kena najis. Kalau kering berarti tidak najis. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian hadis selanjutnya, hadis yang panjang. Ini cerita tentang sahabat Abu Dzar. Pada suatu malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu keluar dari rumah. Kemudian ketika keluar dari rumah, sahabat Abu Dzar itu keluar dari rumah. Nah, kemudian ketika di suatu tempat yang mana di situ banyak bebatuan yang berwarna hitam, maka sahabat Abu Dzar itu melihat Nabi sendirian. Dan ketika itu suasana ada cahaya rembulan. Kalau dulu itu kan masih padang pasir, ketika suasana itu cuacanya cerah, kemudian ada bulan, itu agak terang. Nah kemudian sahabat Abu Dzar itu menceritakan, saya melihat Nabi itu berjalan sendiri di malam hari. Kemudian saya mengikuti di belakangnya. Ini luar biasa. Sahabat Abu Dzar ikuti di belakangnya. Kemudian langkahnya Abu Dzar ini diketahui oleh Nabi. Kemudian Nabi mengatakan, "Man hadza? Siapa ini?" Kemudian Abu Dzar mengatakan, "Ana Abu Dzar, saya Abu Dzar wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Ta'al, kemari." Akhirnya Nabi dan sahabat Abu Dzar berjalan. Nah, kemudian ketika di suatu tempat Nabi Muhammad SAW itu duduk menghadap ke Gunung Uhud. Nah, menghadap ke Gunung Uhud, duduk bersama Nabi sahabat Abu Dzar, ya. Kemudian Nabi Muhammad duduk bersama pada malam hari. Kemudian beliau berdua menghadap ke gunung. Nah, ketika menghadap ke Gunung Uhud, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ma yasurruni anna indi misla Uhudin hada dhahaban tamti alayya salasatu ayyamin wa indi minhu dinar." Kata Nabi, "Ma yasur, tidaklah membuat aku senang, anna indi misla Uhudin hada dhahaban, sekiranya saya ini punya emas sebesar gunung Uhud. Tamti alayya salah satu ayyam,
yang mana emas sebesar gunung Uhud itu berada di genggamanku melewati 3 hari. Wa indi minhu dinarun, dan masih tersisa 1 dinar illa syai'un ursitu lidainin, kecuali 1 dinar itu saya simpan untuk bayar hutang. Illa an aqula bihi fi ibadillahi hakadha wa hakadha, kecuali emas yang sebesar gunung Uhud itu akan aku belanjakan di jalan Allah untuk kepentingan hamba-hamba Allah. Artinya Nabi akan sedekahkan semuanya. Sampai-sampai Abu Dzar itu melihat gerak-gerik Nabi. Nabi itu ketika menjelaskan itu, saya akan sedekahkan untuk hamba-hamba Allah, untuk ini, untuk ini, untuk ini, dijelaskan oleh Abu Dzar. Nabi Muhammad SAW itu ya dengan tangan beliau mengisyaratkan, aku akan sedekahkan untuk hamba Allah si fulan, si fulan, si fulan. Ya, ke depan, samping kanan, samping kiri, sampai ke belakang. Nah, jadi intinya Nabi mengatakan, sekiranya saya itu punya emas sebesar gunung Uhud, itu tidak menjadikan saya itu tamak, tidak menjadikan saya itu senang. Justru saya ini khawatir, kalau toh memang sekiranya saya itu mempunyai gunung, mempunyai emas sebesar gunung Uhud, saya akan infakkan, saya akan sedekahkan semuanya, kecuali ketika ada 1 dinar saya simpan untuk apa? Untuk bayar hutang. Nah, selepas Nabi Muhammad SAW berbicara demikian, Nabi mengatakan, innal aktsarina humul aqalluna yaumal qiyamah illa man qala bil mali hakadha wa hakadha. Kata Nabi, orang yang banyak hartanya, orang yang banyak hartanya, maka dia itu paling sedikit pahalanya, kecuali kalau mereka itu mau meninfakkan, menyedekahkan hartanya untuk kepentingan hamba Allah, untuk si fulan, si fulan, si fulan, dan si fulan. Tetapi orang-orang kaya yang demikian sedikit, kata Nabi. Jadi kata Nabi mengatakan orang-orang kaya, orang-orang yang berharta, ya, maka nanti di akhirat itu pahalanya itu yang paling sedikit, kecuali orang kaya yang mendermakan hartanya untuk ini, untuk ini, untuk ini, maka yang demikian sedikit, kata. Artinya orang kaya yang dermawan itu sedikit. Nah, kemudian selepas ngobrol demikian, Abu Dzar itu dibesarkan oleh Nabi, nah, kamu di sini aja, jangan kemana-mana. Apapun yang terjadi, kamu di sini saja, jangan kemana-mana. Akhirnya Nabi bangun, kemudian Nabi menjauh dari Abu Dzar sampai tidak kelihatan. Kemudian beberapa saat terdengarlah suara. Suara itu dengan kencang dan keras. Sahabat Abu Dzar ini khawatir terjadi sesuatu kepada Rasulullah SAW. Akhirnya Abu Dzar itu bangun, hendak menuju suara tersebut. Akan tetapi Abu Dzar ingat pesan Nabi, jangan kemana-mana. Apapun yang terjadi, jangan kemana-mana, tetap duduk di situ. Akhirnya Abu Dzar tetap duduk. Nah, setelah beberapa saat Nabi muncul. Nah, kemudian Abu Dzar itu nanya, wahai Nabi,
saya tadi mendengar suara keras. Saya tadi mendengar suara keras, wahai Nabi. Kemudian Nabi mengatakan, apakah kamu mendengarnya? Ya Nabi, saya mendengarnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, tadi malaikat Jibril itu datang ke saya. Tadi malaikat Jibril datang ke saya memberitahukan sebuah kabar. Apa kabarnya? Man mata min ummatika. Barang siapa yang meninggal di antara umatku, la yusriku billah syai'an, dalam keadaan tidak menyekutukan Allah, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Tadi malaikat Jibril datang dan mengabarkan kepada saya, barang siapa yang meninggal di antara umat Nabi dalam keadaan tidak berbuat syirik sedikit pun, dakhalal jannah, maka akan masuk surga. Oh, sahabat Abu Dzar senang. Kemudian sahabat Abu Dzar mengatakan, fakultu, aku mengatakan, wa insana wa insana. Wahai Nabi, meskipun orang itu telah berzina dan telah mencuri, qala wa insana wa insana. Meskipun orang itu berzina, meskipun orang itu telah mencuri, kalau dia meninggal dalam keadaan tidak menyekutukan Allah, maka dia akan masuk surga. Nah, jadi ini obrolan Nabi Muhammad SAW pada malam hari bersama sahabat Abu Dzar. Maka Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan betapa zuhudnya Nabi Muhammad SAW. Zuhudnya Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau itu khawatir kalau punya emas sebesar gunung Uhud. Khawatir. Beda dengan kita. Kita itu kan mengharapkan. Tapi kalau Nabi itu luar biasa, khawatir kalau sekiranya dia punya emas sebesar gunung Uhud masih ada di rumah Nabi melewati 3. Nabi itu khawatir. Makanya Nabi sekiranya punya yang demikian, Nabi Muhammad akan sedekahkan semuanya. Nah, artinya apa? Ini sikap sungguhnya Nabi yang menjadikan dunia itu bukan di hati, akan tapi kita. Itu namanya sikap bersungguh. Lo punya harta, khawatir Pak. Khawatir apa? Tidak bisa memegang amanah. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bagaimana sikap tawadhunya Nabi Muhammad SAW. Duduk bersama sahabat Abu Dzar, kemudian berbicara dengan sahabat Abu Dzar. Ini menunjukkan sikap tawadhunya Nabi. Nabi itu bukanlah orang yang sombong, bukanlah orang yang merasa dirinya paling hebat ujung. Nabi itu tak mau duduk bersama sahabatnya, yaitu Abu Dzar. Kemudian Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini juga menunjukkan betapa patuhnya para sahabat menerima perintah Nabi Muhammad SAW. Oh, sahabat Abu Dzar kan diperintahkan oleh Nabi, kamu duduk di sini saja, tidak usah kemana-mana,
apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi jangan kemana-mana, di sini saja. Oh, ini perintah Nabi. Maka ketika terdengar suara yang keras, meskipun demikian dia mau bangun, sudah mau bangun. Akan tetapi ingat perintah Nabi tetap duduk. Nah, makanya kan ketika perang Uhud kan demikian. Nabi mengatakan jangan kemana-mana, tetap di situ. Ya, akhirnya apa? Kan pada turun. Nah, makanya Abu Talib itu ingat ini perintah Nabi. Nah, maka Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Ketika Nabi Muhammad SAW itu mengatakan, man mata min ummatika la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah. Siapa yang meninggal dari umatmu wahai Nabi dalam keadaan tidak menyekutukan Allah, maka akan masuk surga. Maka para ulama menjelaskan keimanan ada yang mencegah dirinya itu masuk neraka. Ada keimanan yang menjadikan dirinya itu tercegah dari kekal di neraka. Yang pertama, al-imanul mutlaq atau al-imanul kamil. Keimanan yang sempurna maka akan mencegah diri seseorang masuk neraka. Tetapi kalau mutlakul iman, ada iman tetapi tidak sempurna, itu yang na'uduhu lahu abadan, itu mencegah seseorang kekal di neraka meskipun dia masuk neraka. Nah, jadi jangan dipahami udah apa-apa, mau nyolong, mau zina, sing penting apa? Tidak berbuat syirik. Maksudnya hadis ini adalah apa? Kalau memang seseorang itu tidak menyekutukan Allah, maka dia itu ya akan masuk surga. Atau misalnya kalau dia bermaksiat, dia akan masuk neraka sesuai dengan dosanya, kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Bukan berarti hadis ini apa? Oh, tidak apa-apa kalau saya zina, kalau saya mencuri, sing penting tidak berbuat syirik. Oh, tidak kayak gitu pemahamannya. Pemahamannya bahwasanya seseorang selama meninggal tidak berbuat syirik, maka meskipun dia masuk neraka, maka dia tidak kekal di neraka. Itu maksudnya. Loh, kalau secara dohir hadisnya bahaya Pak ini. Ya, maka maksudnya demikian. Maksudnya ketika seseorang meninggal dunia, kemudian dia itu tidak berbuat syirik, maka ketika dia masuk neraka, maka tidak kekal di dalam neraka, akan diangkat oleh Allah kemudian masuk surga. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.